Kisah Hubaib bin Adi, sahabat yang disiksa dan syahid di tiang salib. Pada peristiwa pembantaian kaum muslimin di Ar-Raji, salah seorang sahabat bernama Hubaib bin Adi tertangkap oleh Bani Harits. Mereka menuntut balas atas kematian pimpinan mereka bernama Harits bin Amir pada Perang Badar. Hubaib akhirnya dieksekusi, diikat pada palang salib dan disiksa secara membabi buta. Para pemanah silih berganti melepaskan anak panahnya ke tubuh Hubaib sampai akhirnya beliau wafat. Pada tahun keempat Hijriyah utusan suku, Adal Udul dan Al-Qoroh datang menghadap Rasul. Mereka meminta Nabi mengirim beberapa sahabatnya untuk mengajarkan Islam di wilayah mereka. Singkat cerita, Nabi Muhammad mengutus 10 sahabatnya. Riwayat lain menyebut 6 orang dengan Ashim bin Sabit sebagai pemimpin delegasi. Tidak disangka, undangan tersebut merupakan jebakan yang dibuat suku Adal Udul dan Al-Qoroh. Ketika utusan Nabi Muhammad sampai di desa Ar-Raji, Bani Lahyan yang sebelumnya diminta suku Adal Udul dan Al-Qoroh mengepung utusan Nabi Muhammad. Ada 100 pasukan pemanah yang ditugaskan untuk menghajar Ashim bin Sabit dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Pasukan Bani Lahyan berjanji tidak akan membunuh jika mereka bersedia menyerah. Ashim bin Sabit dan beberapa orang lainnya menolak menyerah. Mereka langsung dieksekusi mati di tempat. Sementara Zaid bin Datsinah, Abdullah bin Tarik, dan Hubaib bin Adi bersedia menyerah. Namun, di tengah perjalanan, Abdullah bin Tarik meninggal setelah dilempari batu oleh pasukan pengepung. Sementara Zaid bin Datsinah dan Hubaib dijual sebagai budak di Makkah. Zaid bin Datsinah dibeli Safwan bin Umayyah untuk dibunuh sebagai balas dendam atas terbunuhnya ayah Safwan dalam perang Badar. Sementara Hubaib dibeli keluarga Al-Harits bin Amir yang juga dibeli untuk dieksekusi mati sebagai pembalasan tewasnya Al-Harits saat perang Badar. Hubaib disandarkan dengan diikat kuat setiap bagian ujung tubuhnya. Orang-orang musyrik itu melakukan segala kekejaman. Para pemanah silih berganti melepaskan anak panahnya ke tubuh Hubaib. Tubuhnya disayat dengan pedang berkali-kali. Akhirnya ia pun wafat. Fakta ini dikutip dari buku terjemahan kitab tulisan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul Sirah Nabawiyah. Buku ini mengupas seluk-beluk sejarah kehidupan keturunan Nabi Ismail hingga kehidupan Nabi Muhammad secara sangat lengkap karena dikutip dari kitab Lebn Hisham, Ibn Ishqa, Lebn Sa'ad, Ibn Qayyim dan Ibn Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri taufik dan hidayah untuk kita semua. Amin.